Kalau ada perempuan yang punya jenggot, laki-laki tidak berjenggot. Kan gitu. Ya. Masa berjenggot jilbaban? Kan malah aneh lagi kan? Masa jilbaban masa berjenggot makruh? Nah, aneh malah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Majelis Al-Kalam yang insyaallah akan membantu menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam syariat Islam. Ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana hukum mencukur jenggot tetapi ada tujuan agar jenggotnya bisa lebih lebat daripada sebelumnya? Bismillah, baik pemirsa Al-Kalam, pertanyaan yang datang ke redaksi. Jadi kita fair ya bahwa tujuannya mulia, bagus, yaitu makin mensyiarkan Islam dengan pengen terlihat jenggotnya lebat, tapi terapinya dengan cara dicukur. Memang dalam hal ini, kalau kita dapati pendapat para ulama, itu akan sangat sulit ya untuk mendapati ulama-ulama kuno dulu, misalnya dari tahun 500-an Hijriah ke atas, itu yang membolehkan. Nah, jadi semuanya itu mengharamkan. Misalnya kayak Al-Imam dari kalangan madhab Maliki, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan yahrumu halqul lihyah wa la yaf'aluhu illal mukhannatsuna minar rijal. Jadi diharamkan menyukur jenggot dan yang melakukan itu cuman banji-banji saja. Masya Allah. Jadi seolah-olah orang yang mencukur jenggot itu disebut oleh Ibnu Abdul Bar sebagai sosok banji. Dan dalam hal ini ada satu kisah yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, bahwa di zaman itu yang jenggotnya cuma 1, 2, 3 helai. Nah, Rasulullah ketika melihat itu suka tersenyum. Lalu suatu ketika si sahabat ini jenggotnya yang beberapa helai itu dipotong, dipangkas, dicukur. Kemudian suatu ketika Rasulullah melihatnya lagi dan tidak melihat jenggotnya, tiba-tiba Rasulullah memalingkan wajahnya dengan muka masam. Nah, dari ini maka tidak dianjurkan untuk mencukur jenggot. Satu, kedua, cukuplah kita pede dengan ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ini. Nah, kalau emang dibikin sedikit ya sudah nggak apa-apa. Biarin aja sedikit. Nah, kalau dibikin banyak ya biarin aja, alhamdulillah. Intinya semuanya kita syukuri. Mungkin gitu Ustaz Muji. Sedikit berbeda ya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Hakim. Ini Imam Ibnul Qayyim mengambil pendapat yang sedikit lunak ya. Di dalam kitab Tahdhibus Sunan, di dalam mengomentari hadis Asharun minal fitrah itu ya, diantaranya adalah Iqfa'ul lihyah. Beliau mengatakan wa amma ikhfa'ul lihyati fahuwa irsaluha wa taufiruha karihalana an nakussoha kafi'li ba'dil a'ajim wa kana maksudnya qasul qasul lihyah itu min zai ali kisra qasul lihyah wa taufiri syawarib fanadaba Rasulullah SAW ummatahu ila mukhalafatihim fi zai wal hay'ah. Jadi di sini Imam Ibnul Qayyim di dalam Tahdhibus Sunan mengatakan hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh, tidak sampai ke derajat yang haram tapi makruh. Kemudian berkaitan dengan tujuan ya. Tujuannya biar tumbuh lebat. Jadi perintahnya itu tidak memperbanyak jenggot, tidak ya. Perintahnya itu adalah memanjangkan ya. Perintahnya Nabi memanjangkan, merawat itu ya, tidak
tidak ada rekayasa lain agar tumbuh lebat, itu tidak termasuk di dalam perintah itu. Maka apapun tujuannya ya, mengerok ya, sampai bersih, itu hukumnya makruh. Ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada tambahan makruh tahrim atau makruh tanzih. Nggak ada. Baik. Tanzih. Ada yang lain untuk memberikan tambahan, Ustadz Sigit? Seperti yang sampaikan Ustadz Hakim, kalau kita merujuk di ulama salaf ya hampir sepakat ya. Kalamu sittata asyara alim min ulama'il Islam rahimahullah qadiman wa hadithan min mukhtalifil madhab fi hukmil halqil lihyah. Jadi ada 16 pendapat ulama di berbagai madhab ya, baik ulama turos, ulama tempo dulu dan tempo sekarang. Ini saya ambil beberapa aja ya, seperti dinukil tadi Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan wa yahrumu halqul lihyah wa la yaf'aluhu ilal muhannasun minar rijal. Enggak boleh jenggot itu dicukur kecuali yang melakukan orang-orang banji. Ya, orang banji. Karena laki-laki kok nggak punya jenggot, padahal perempuan nggak punya jenggot. Kalau ada perempuan yang punya jenggot, Laki-laki tidak berjenggot. Kan gitu. Ya. Masa berjenggot jilbaban? Kan malah aneh lagi kan? Kan gitu. Masa jilbaban masa berjenggot makruh? Angel neh malah. Qala Nawawi rahimahullah wal mukhtaru tarkuha al haliha. Justru pendapat yang dipilih itu ya biarkan apa adanya. Wala yata'arad laha bitaksiri syai', enggak usah dikurangi sedikit pun enggak usah. Ini di Syarhul Muslim Imam Nawawi. Qala al-Imamul Qurtubi rahimahullah tahrimu halqil lihyah. Haram hukumnya mencukur jenggot. La yajuzu halquha wala natfuha wala qassuha. Kalau halq itu kan memang habis ya. Itu dikuatkan. Kalau halq itu cukur habis. Ya, tapi menjabut juga enggak, menggunting juga enggak. Ya. La yajuz, ya. Tahrimu halqil la yajuz. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ikhtiyarat al-ilmiyah, beliau memilih yahrumu halqul lihyah, gitu aja, menyimpulkan saja haram hukumnya. Qala Hafidz al-Iraqi istadala jumhuru ala annal aula tarkul lihyah ala haliha wa alla yaqta'a minha syai' wa huwa qaulu Syafi'i wa ashabuhu. Ya, ini jumhur ya, menurut pendapat ulama Syafi'iyah ya. Jumhur ulama Syafi'iyah yang lebih utama itu dibiarkan apa saja, dibiarkan apa adanya dan tidak mencukur sedikit pun. Ini perkataan Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya dalam kitab Tarhut Tathib juz 2 halaman 83. Tarhu Tathrib ya. Qala al-Adawi al-Maliki rahimahullah nukila an Malik karohiyatu halqi matah al-hanak. Nah, yang di bawah ini makruh dicukur. Makanya nanti ada definisi jenggot undi mabaihna lihyata ini ada lihyah wa hadha hanak. Nah, yang di bawah hanak ini makruh menurut Imam Malik. Dasar kene gantuk. Hatta qala innahu min fi'lil majus. Mencukur jenggot itu perbuatan orang Majusi. Kama yahrumu izalatu sya'ri lihyah, sebagaimana diharamkan menghilangkan rambut yang ada di lihyah. Di lihyah itu ini ya. Ini lihyah nih ya. Sing kene iki hanak. Oh. Itu dibedakan ternyata. Nek tempat tumbuhnya lahyah. Liha, liha. Oh, tempat tumbuhnya lahyah. Pertemuan dua rahang. Kemudian menurut madhab Asy-Syafarina Al-Hambali, Imam Syafarin ya, dalam kitab Al-Mu'tamad fil Madhab ya, pendapat yang dipegang dalam madhab Imam Al-Hambali itu hurmatu halqil lihyah, haramkan. Tadi ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, ini madhab Hambali. Qala Ibnu Abidin Al-Hanafi, ya sekarang ganti madhab Hanafi,
Yahrumu 'ala rajuli qat'u lihyatihi ay halquha. Haram seorang laki-laki itu memotong jenggotnya atau mencukur. Wa saraha fi nihayah biwujubi qat'i ma zada 'alal qabdah wa mal akhdi minha wa huwa duna dzalika kama yaf'alu. Dan beliau menambah penjelasan kecuali memotong apa yang lebih daripada satu genggam. Nah gini, genggam lebih dicukur. Iku untuk. Makanya nak diartikan merapikan ya menawa ana benere menawa ya. Menawa lho ya aku. Ulama dhisik kan ora kakek ngomong. Ya 1 gram tadi Imam. Madzhab Hanafi, ya, Ibnu Abidin Al-Hanafi, Imam Syafi'i dan murid-muridnya lah inilah. Itu juga mengharamkan. Maka kalau saya cukurkan, secara umum kalau menghabiskan jenggot ya nggak boleh. Kecuali lebih daripada 1 genggam, ya itu boleh. Atau bagaimana kalau mungkin dirapikan, ya tapi ya itu tetap banyak, jumlahnya masih ada banyak. Nah, menawa fima jazafihi. Ya, selebihnya nggak boleh. Ya. Hikmahnya apa? Ya untuk membedakan ini laki-laki atau perempuan. Hikmahnya apa? Menyelisih orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi pakai jenggot, Ustaz. Ya alhamdulillah, berarti orang Yahudi ikut sunnah. Ya kan? Selesai kan? Apa yang diperintahkan Nabi kita lakukan. Dan menurut ijaz, apa ijaz itu ya? Ijaz apa? Hikmah dari memelihara jenggot menurut para pakar setelah diriset. Jadi orang yang punya jenggot, saya tidak bicara yang nggak punya jenggot ya. Orang yang punya jenggot jika dikerok itu akan memperbesar pori-pori. Pori-pori khususnya kulit ya, dalam yang ada di sekitar mulut. Sehingga potensi bakteri yang ada di mulut itu mudah masuk di situ. Maka orang yang berjenggot resistensinya lebih kuat daripada orang yang suka mencukur jenggot. Ini hikmah hasil sebuah riset penelitian kenapa harus laki-laki harus memelihara jenggot. Nah, kenapa perempuan? Nah, perempuan nggak punya jenggot toh. Nggak ada masalah. Nah gitu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tadi dari jawaban asatidz itu fokus kepada pertanyaan bagaimana hukumnya memotong jenggot. Jenggot ya, bukan janggut. Jenggot. Padahal pertanyaan yang diajukan itu adalah ada tambahannya. Bagaimana hukum memotong jenggot, sekali lagi bukan janggut. Memotong atau mencukur pertanyaan? Memotong atau mana? Intinya mencukur pertanyaannya. Bukan. Nah, mencukur. Yang kedua ini yang mungkin belum ditanggapi secara spesifik ya. Jadi kalau mencukur tadi dengan secara umum tadi sudah panjang lebar, saya pikir tidak perlu saya ulang lagi. Tapi mungkin pada anak kalimat berikutnya dengan tujuan untuk memanjangkan tadi biar panjang ya. Nah ini ada Faidul Qadir jilid 5 halaman 246. Masya Allah. Karya Syekh Al-Munawi, wafat 1503 ya masalah Hijriyah. Ya, belum lama ini. Syarah Nawawi tadi maksudnya. Bukan, Faidul Qadir ya syarah hadis Basyirin Nazir. Jadi tidak secara spesifik Sahih Muslim atau apa ya. Syarah Arba'in Nawawi. Bukan. Faidul Qadir fi Syarhil Jami' As-Saghir karyanya Imam As-Suyuti. Karyanya Syekh Al-Munawi mensyarah Al-Jami' As-Saghir karya Imam As-Suyuti. Masya Allah. Ini spesifik terhadap tadi ya. Maksudnya karena sependek yang saya paham dari pertanyaan ini, si penanya ini sebenarnya mungkin sudah tahu ya hukum memotong lihyah, yang mungkin beliau juga termasuk yang mengambil pendapat yang haram. Maka kemudian pertanyaannya kan ada semacam yang tidak langsung, kalau saya mencukur memotong dengan tujuan untuk memanjang ini masuk haram atau tidak, kan kira seperti itu. Nah sebab itu kan yang potongan pertama sudah dijawab tadi, udah panjang lebar Ustaz Zikir, Ustaz semuanya. Nah ini yang mencukur dan memotong tapi tujuannya untuk memanjangkan. Ini pas banget ya hadisnya. Ada hadis maksudnya karena Rasulullah SAW ya'khuzu min lihyatihi min ardiha wa tuliha bisawiyati. Karena ya'khudhu ay kana Rasulullah SAW ya'khudhu min liyahatihi min ardiha wa tuliha bisawiyah. Jadi kalau mana harfiah ini kan mengambil ya, mungkin maksudnya membiarkan jenggotnya tadi panjang lebar itu secara rapi gitu ya. Lurus kalau mana harfiahnya itu
papak, cepak, rata, maksudnya itu rapi gitu ya. Nah, di sini kemudian Syekh Al-Munawi menjelaskan al-i'tidalu mahbubun. Jadi maksudnya terlalu panjang banget, tapi juga jangan kecil ya. Watulu al-mufritu, jadi memanjangkan jenggot secara istilahnya berlebihan, kalau bahasa namanya lebay. Qad yushawwihu al-khilqata, jadi bisa membuat penampilan itu menjadi kurang matching lah kira. Ini alasan secara penampilan tentunya. Nah, tapi di sini kemudian ada pertimbangan lain, wa yutliqu al-sinatal mughtabina, juga bisa memancing tuduhan-tuduhan, mungkin orang nggak urus atau apalah. Kalau sekarang mungkin ya fitnah teroris itulah, kira-kira seperti itu ya. Tapi intinya kesimpulan dari Syekh Al-Munawi, jadi membuat merapikan tadi ya, tidak terlalu panjang juga tidak pendek, itu memang beliau tidak memvonis secara pasti. Fala'alla dzalika mandubun. Jadi kalau Syekh Al-Munawi itu dengan redaksi yang tidak pasti itu membuat beliau mandub. Nah, sehingga pertanyaan, bolehkah ya, bolehkah memotong atau mencukur jenggot dengan tujuan agar lebih panjang? Ya, kalau dari nukilan tadi saya sampaikan, sepaham saya itu kalau terlalu panjang itu juga tidak baik kan, seperti itu. Tapi berarti ya boleh seperti yang mandum malah tadi merapikan tadi. Dari harfiah hadis kana ya'khudzu min lihyatihi min tuliha wa 'ardiha bisawiyah. Tapi redaksinya kan merapikan, tidak mencukur di situ tadi. Apa? Memotong kan di situ tadi. Ya maksudnya kan awal penanya kan bagaimana biar panjang gitu kan, seperti itu. Bukan dicukur habis. Kalau cukur habis haraman mutlak mada arba. Gitu. Mencukur Jadi habis memang- itu mutlak. Jadi pertanyaannya, Jadi kalau konteksnya untuk memanjangkan tuh orang biasanya dengan Mencukur. punya pemahaman kalau rambut cukur habis itu nanti lebih mudah panjang. oh, Iya, iya, betul. Nah, ini dari secara medis saya wallahu alam no comment ya, nggak tahu. Bukan secara medis. Memang seperti itu. Cukur biar panjang. Nah, nak cukur habis sepakat madhabul arba. Nak merapikan iku mau ono sing. Oh, Ada yang khilaf di kalangan para ulama. jadi memang Ono sing ngomong makruh. ya, ya. Nak mandub gak wong bar haram kok mandub iki piye to? Hadis iku mau merapikan Pak, merapikan Pak. ayo. Merapikan. Bar haram ku ya makruh ngono kok. Masa bar haram mandub. Iya, makanya ya wallahu alam ya. Taswisul wajah memperjelek Pak. Antara elek ku ya elek tetep jenggotan ya elek, ora jenggotan ya elek. Nah, jadi pertanyaan saya tadi Nak kan- ganteng niku jenggotan dawa ya gagah, ora jenggotan ya gagah, wong ganteng. jadi maksudnya Safir tidak habis tadi hanya Iya, memotong, iya, dan lain. memotong. Oh jadi Nek merapikan, lebih iya. mengerok. Nah, mengerot tadi. Karepe ben dukul. Kayak merake yang ngene iki ya jenggotan yang ngono, ora jenggotan ya ngono iki. Kalau redaksinya mungkin mengerok tadi malah mungkin ada kan memotong Iya. itu tadi sepaham saya tuh hanya saya mengurangi gitu ya, tapi poli lah. Tapi ada kisah nyata tahun 1600-an Masehi itu ada seorang pemimpin negara gitulah di sebelah Suriah sana itu jenggotnya dicukur, Zat. Cukur itu pun juga panjang ceritanya ya, tapi orang-orang saat itu langsung bukan menuduh ya, mempertanyakan ini muslim bukan. Karena jadi seolah-olah bahwa muslim sampai tahun 1600-an pun itu selalu Jadi jenggotannya, sampai orang nanya ini muslim bukan ya, sampai mempertanyakan itu. Allah taala. Nah sekarang mungkin bisa jadi sebaliknya mungkin. Antum kan muslim tapi nggak jenggotan. tapi yang dalil yang boleh kan yang perlu kita cari justru malah ya. Iya, iya. Apa dalil itu yang boleh kan? Iya. Tapi kontennya bukan nyukur juga, Iya, Pak. Tidak. boleh. Merapikan. Merapikan kan, boleh Merapikan. memotong Iya. itu tadi. Yang mandul itu merapikan. Gitu. Tetap tidak. Iya, sahih. Padahal Syafi'iyah, jumhur Syafi'iyah ngomong sunnah. Wajib bahkan haram untuk dicukur. Baik Bapak Ibu, pemirsa Al-Kalam, sudah kita dengarkan paparan para asatid. Tentunya perintah khaliful musyrikin, ya, selisih orang-orang musyrik termasuk orang Yahudi dan lain sebagainya, itu perintah tegas. Dan bersyukurlah orang-orang yang punya jenggot karena bisa mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sudah jelas bahwa mencukur hukumnya haram, apapun tujuannya. Kalaupun merapikan, tadi ada sedikit pendapat yang dipaparkan oleh Ustadz Thoyib, itu bukan mencukur tetapi merapikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan untuk penanya dan kaum muslimin pada umumnya.
Jazakumullah alaihi timamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.